Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap
bukan nama sebenarnya ya, bukan nama sebenarnya, itu adalah nama kampung, udah kayak ya udah ada nama kampungnya. Jadi tadi ketebakannya salah ya. Oke. Terus gimana? Terus Sangguan adalah tren ekonomi yang dijual oleh Noki. Teman-temanku memanggilnya dengan sebutan apa? Sangguan itu adalah brand produk yang dijual oleh ekonomi. Nah, teman-temannya itu memanggilnya dengan sebutan apa? Untuk ekonominya dengan sebutan apa? Iya betul. Sarboha memang nama dia. Betul. Kemudian memang tadi. Jawabannya bukan tuh. Sarboha adalah gimana gitu. Ya ya. Ya belum ya. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih kepada keluarga, Ustaz Mimin dan semua bapak-bapak yang ada di sini. Sebenarnya saya agak grogi ya, karena biasanya saya nggak tampil di depan orang begini. Saya biasanya itu cuma tampil di depan dua HP live gitu, jadi saya nggak melihat langsung di audiensnya gitu. Jadi maafin kalau agak grogi ya gitu. Itu gimana nih? Langsung dimulai aja ya. Oke. Maafin ya. Mulai berjalan di TikTok Pemula, TikTok Sobat Kapan. Nah, aku mulai berjalan di TikTok itu tahun 2022. Jadi waktu itu tuh sebenarnya aku kan awalnya jalan di Facebook, di marketplace di Facebook. Terus kan karena aku lihat ini TikTok ternyata tadinya kan cuma akun yang hiburan aja ya kan, nggak ada fitur jualan-jualan gitu. Nah terus pas aku lihat lagi pas waktu itu di bulan Ramadan ada orang jualan baju dan lain-lain. Terus aku pengen nih, aku pengen jualan produk usaha gitu. Awalnya iseng-iseng aja. Nah pas aku pertama jualan itu juga ternyata pas aku keluar itu langsung rame gitu. Nah itu pertama kali aku jualan di TikTok. Jadi tadinya itu udah kepikiran sampai bakal jualan panjang kayak gini gitu awalnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah mungkin rezekinya ada di TikTok gitu. Lanjut. Apa itu? Apa itu TikTok Shop? TikTok Shop itu salah satu marketplace untuk kita itu berjualan produk. Jadi sejenis kayak Tokopedia, kayak Shopee. Nah untuk teman-teman apa itu? Semoga berhasil. Oke, ya. Kurang lebih kayak Shopee ya, cuman awal-awal jalan dengan
Oke. Kenapa kita harus bergabung di TikTok Shop? TikTok Shop itu selain dia bentuk dari sosial media yang buat hiburan, dia juga bisa untuk kita itu cari uang lebihan gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman, untuk yang umpamanya followersnya udah 1000 atau tapi ada suka ada yang followers itu belum ada 1000 tapi udah bisa live, itu bisa ya. Teman-teman bisa jual apapun di TikTok, dari cabai, bawang, ya kan, baju, semuanya bisa dijual di TikTok. Asal kita itu mau berusaha ya, gitu guys. Jadi nanti kita jangkau yang teman-teman deket aja dulu, selingkungan dulu. Nanti kalau udah kayak gitu kan bakalan jalan ke yang lain. Seperti itu ya. Oke. Untuk teman-teman yang udah punya produk sendiri, ya, jadi pasti ya. Dan teman-teman harus punya dua aplikasi TikTok Seller dan TikTok yang untuk live. Jadi itu dia nanti bisa dikonekin, gitu ya. Oke. Nah ini buat persiapannya ya guys. Guys lagi Oke teman-teman udah biasa live jadi panggilin guys. Maafin ya. Oke. Udah dokumentasi. Nah ini kalau kita udah punya TikTok Seller, kita harus punya produk dan deskripsi produk. Deskripsi itu apa? Deskripsi itu keunggulan produk kita itu apa gitu. Ya kalau namanya baju, contoh ya, bajunya itu lebar apa, lingkar dadanya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, kayak gitu-gitu ya. Deskripsi produk itu seperti itu. Nah, atur alamat pengiriman dan pengembalian. Nah, jadi kalau nanti umpamanya produknya tidak sesuai, customer itu bisa mengembalikan ke kita. Jadi kita harus cantumkan alamat yang pasti di situ. Begitu ya teman-teman. Ini garis besarnya aja. Nanti teman-teman bisa belajar lagi di YouTube itu banyak untuk belajar cara penjualan di TikTok itu gimana, gitu ya. Aku cuma garis besarnya aja. Oke. Nah, ini jangan lupa kaitkan rekening, ya, rekening untuk penerimaan produk kita kalau udah dijual sama customer, otomatis kan kita harus bayar. Nah, rekeningnya itu harus ditahukan di TikTok Seller, atau kalau teman-teman ada affiliate nanti itu ada tutorialnya untuk memasukkan nomor rekening kita, gitu ya. Oke, lanjut. Daftarkan merek Anda. Nah, ini merek ini barangnya itu dalam apa nih? Fashion, buah-buahan, atau kayak sejenis obat-obatan itu bisa ya. Yang penting deskripsinya itu sesuai dengan produk yang akan kita jual. Ya, itu pasti connect, gitu pasti oke. Bisa ya. Nah, betul. Pastikan produk sesuai dengan deskripsi. Gunakan bahasa lokal, betul. Karena kita orang Indonesia, pasti kita pakai bahasa Indonesia ya. Nggak mungkin pakai bahasa Inggris, nanti banyak orang nggak ngerti ya. Sama aku juga nggak bisa bahasa Inggris sih. Ya. Pilih kategori produk yang pertama yang seperti aku bilang tadi, mau jualannya itu baju atau makanan atau kacamata atau apapun itu bisa dicantumkan di situ. Atribut produk lengkap. Ya, nah teman-teman kalau mau mulai, teman-teman tuh harus punya background yang sesuai. Nanti bapak jualan baju, di belakangnya harus ada tampilan yang baju-baju kayak gitu ya. Itu bikin orang itu tertarik dengan apa yang kita jual, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Oke, yang nggak boleh ya. Yang nggak boleh itu kita ngeklaim produk orang di produk kita, atau kita nyuri video orang untuk dimasukin ke produk kita. Itu nggak boleh kalau di TikTok ya. Terus, oke, deskripsi produk itu dilebih-lebihkan, jadi tidak sesuai. Umpamanya bahannya itu, umpamanya kalau bahan baju, bahannya tuh bahan katun, dibilangnya bahan apa gitu ya, itu nggak boleh. Harus sesuai dengan deskripsi
dijual. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin skip ya. Oke, itu produk pertama Anda. Oke. Nah, gambar produk itu harus real ya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan pakai apa namanya efek dan yang lain-lain. Biar orang itu bisa melihat itu produk itu real. Jadi nanti pas begitu produknya datang orang itu tidak merasa tertipu dengan produk yang dia beli. Seperti itu. Jadi harus real fotonya. Gitu ya. Deskripsi tadi seperti yang sudah aku bilang, atribut penjualan, oke, harga dan kualitas. Nah sekarang kan harganya bersaing banget ya teman-teman semua. Jadi ya kalau namanya produk kita berkualitas ya kita bisa lah harga produk kita itu kira-kira berapa gitu lah ya, kurang lebihnya kayak gitu. Pengiriman dan garansi. Oke, kalau pengiriman aku kurang terlalu itu banget, skip. Langkah terakhir apa tuh? Olah produk ya, seperti yang tadi aku udah bilang. Skip. Jadi ini skip aja karena ini kerjaan admin aku ya. Jadi aku udah kurang terlalu paham. Oke, ini juga di skip deh. Oke. Nah, masalah bikin video pendek untuk teman-teman yang baru mulai TikTok, gunakan sound yang lagi ngetrend, yang lagi viral. Jadi yang lagi viral soundnya apa nih sekarang gitu. Nah kita gunakan sound itu biar video kita itu FYP. Jadi banyak yang nonton. Kalau otomatis banyak yang nonton, nanti yang ikutin teman-teman itu pengikutnya makin banyak kan, otomatis. Nah seperti itu nanti kalau teman-teman mau jualan produk itu otomatis orang lebih percaya kalau followers kita lebih banyak. Kayak gitu ya. Oke, bikin video pendek, pokoknya semenarik mungkin lah biar orang-orang itu tertarik seperti itu. Oke, bagaimana cara buat TikTok Shop video pendek? Itu ada tutorialnya ya, gampang lah ya. Mungkin lebih mudah di sini teman-teman semua juga udah pada tahu ya cara bikin videonya itu gimana. Seperti aku bilang tadi, gunakan sound yang lagi viral biar video kita itu FYP banyak yang nonton. Oke, itu udah. Mau nanya, ada yang mau nanya, Bu, Ya. apa sih Bu FYP? Biar FYP. FYP itu apa sih? FYP itu tayangannya jadi diputarnya itu banyak yang muter gitu. Apa ya FYP itu ya? Oke, ini skip udah. Quiz. Udah. Quiz. Oke, waktunya quiz. Oke, udah ya. Mana waktu? Istirahat dulu. Oke, istirahat dulu ya. Oke, kelar. Yang di depan HP, kalau orang lihat kayak orang gila ya, ngomong sendiri jawab sendiri gitu. Padahal di situ ada tanya jawab sebenarnya. Cuman agak grogi aja ya, karena ini bukan ranahnya aku. Ya aku biasa ngomong itu di depan layar dua HP. Ya di TikTok, ini di Shopee. Jadi aku biasa ngobrol sama orang itu virtual gitu ya. Jadi nggak kayak gini, jadi agak panas dingin ya. Sampai semalam itu nggak bisa tidur nyenyak, ya kan? Ini gimana nih besok nih ya? Jangan-jangan mungkin gitu kan? Oke, untuk selanjutnya kita ada kuis. Nanti pertanyaannya dari Ibu Novi Sarbo yang bisa menjawab, silakan angkat tangannya. Oke. Pertanyaan dari aku, gimana caranya biar
Ya, oke. Maju dong. Jadi temenin aku. Maju. Ya. Nah, betul. Kalau perlu ditambahin hashtag. Ya, hashtag itu penting biar efektif. Oke, udah itu jawabannya betul. Udah 5 udah deh. Nomor berapa? Oke, kasih. Oke, bukan yang tadi. Oke, apa ya? Jadi udah connect ini, otaknya. Apa yang ada di sini aja? Lanjut materi atau gimana? Lanjut materi aja. Ini tadi udah ya? Nah ini dulu. Mau nanya? Iya. Oke, apa itu live streaming? Live streaming itu salah satu cara kita. Jadi jangan menggunakan TikTok itu buat mencari cuan. Bukan cuma buat joget-joget. Kan selama ini kan banyak yang cuma joget-joget aja. Viral gitu biar joget-joget aja. Kalau kita niatnya itu sosial media itu buat mencari uang tambahan, buat bantu suami. Betul kan ibu? Ya, jadi nanti kita buat beli skincare, nggak perlu lagi minta uang sama suami ya. Tapi suami tetap harus kasih uang ke kita ya. Iya, kalau nggak punya jangan ya, jangan gitu ya. Jadi salah satu cara buat kita mencari uang tambahan seperti itu. Cara melakukan TikTok Shop live streaming. Oke. Kalau caranya, kalau kita berjualan produk sebenarnya gini. Kalau kita belum punya produk yang akan kita jual, itu kan TikTok itu bisa kita live itu kayak dapat sawer-sawer ya. Nah sawer-sawer itu juga nggak ngerti sih aku juga yang mandi lumpur kayak gitu-gitu aku nggak ngerti sih ya. Aku suruh dia dulu mandi lumpur, dia nggak mau kan ini kan. Terus ya kan? Iya dapat tip. Nah tapi kalau kita punya produk atau kita mau affiliate, sekarang kan affiliate itu gampang, terbuka banget buat siapa aja. Jadi pokoknya kita live, kita bisa masukin produk tuh, produk orang live kita. Nah nanti kita bisa orang-orang kayak gitu, seperti itu ya. Seperti itu. Nah kamera itu penting ya. Kamera itu penting. Kalau bisa waktu itu kita gunakan kamera yang memadai. Jadi kalau kita live produk, ya orang tuh tahu nih apa kualitas yang barang yang kita jual itu beneran real gitu. Barangnya tuh bagus kayak gitu. Kan ada tuh kadang-kadang kamera yang agak blur. Nah itu yang bikin orang tuh agak ragu-ragu untuk beli produk kita. Jadi kamera itu sebenarnya penting kalau kita mau live streaming, cari uang atau cari cuan ya. Gitu. Cara melakukan live streaming udah pada tahu lah ya. Teman-teman di sini pasti udah tinggal klik aja langsung kita mulai live-nya seperti itu. Oke, yang tidak boleh kalau kita lagi live streaming pakai produk itu tidak boleh ada anak kecil di sekitar kita. Kalau kita lagi pakai pakai keranjang ya, kalau kita lagi pakai keranjang. Tapi kalau kita lagi nggak pakai keranjang, bebas saja. Ya, udah gitu nggak boleh kayak ada asap rokok dan lain-lain itu tidak boleh. Itu melanggar panduan komunitas dari TikTok seperti itu. Oke.
Oke. Nah, kalau marketplace berdasarkan afiliasi kami kurang ini karena selama ini kan aku jual produk sendiri, jadi kami jual afiliasi untuk orang ini. Nah, afiliasi aku kurang lebih juga. Afiliasi setahu aku ya, komisinya itu di sekitar 3-5%. Oke, berarti Oke, tulis lagi ya, tulis lagi. kita adakan kuis lagi nih Bu. Oke, Kuis lagi. pertanyaannya apa lagi ya itu ya? Tanya jawab. Oh gitu. Dari aku lagi. Oke, ini kuisnya nih gampang. Kedengeran nggak suaranya? Ini kuis ya. Jadi pertanyaannya ada yang tahu nggak? Ketua DPR Masjid Jami Miftahul Jannah, angkat tangannya. Tadi bareng-bareng angkat tangannya jadi nggak kelihatan. Gimana nih? Ulang, ganti pertanyaannya. Bu Yanti tolong dilihatin Bu Yanti. Siapa nama panitia Gebiar Ramadan 1446 Hijriah? Ibu boleh ibu. Ketua panitia kan? Nah, ibu boleh maju Bu. Maju. Jawabannya apa Bu? Jawabannya apa di sana Bu? Nama panjangnya? Bapak Riza, bagaimana Pak? Kurang lengkap ya? Yang lengkap. Ibu maju Bu. Ibu boleh maju Ibu. Ini katanya jawabnya nggak lengkap. Ya, ini ibu ini tetap dikasih lagi atau bagaimana? Tetap dikasih. Tapi boleh yang tahu nama lengkap. Ada yang tahu lagi? Tinggal mau mana? Gimana nih Pak? Kita cari yang tahu nama lengkapnya atau ganti pertanyaan? Ganti pertanyaan aja kali ya, ganti pertanyaan. Oke, pertanyaannya sebutkan nama lengkapnya ya. Nama lengkap dari Ketua TPA Masjid Jami Miftahul Jannah. Pak DKI. Pak DKI tadi merujuk ke nama. Pak DKI. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Muhammad Andri Maulana SPD. Oke, cukup sekian.
Kepanduan mengenai pelanggaran. Oke, kita lanjut ya. Oke. Pelanggaran di TikTok itu biasanya kalau umpamanya kadang kalau kita live itu teman-teman nggak boleh ngomong sesuatu yang bikin komunitas di TikTok itu merasa tidak nyaman. Kadang ada sesuatu yang kadang aku juga suka nggak ngerti ya, tiba-tiba aku kena pelanggaran kayak gitu. Kadang-kadang ada satu pelanggaran jadinya kita kayak apa ya, ngomongin politik kayak gitu nggak boleh di TikTok ya. Ngomongin politik itu tidak boleh. Dan salah satu pelanggarannya contohnya itu seperti itu. Kesehatan toko. Nah ini bisa kita lihat di seller center itu. Kalau namanya toko kita itu banyak pelanggaran, kalau sudah mencapai 48 pelanggaran biasanya tokonya akan ditutup sama TikTok. Biasanya udah di download permanen, gak boleh jualan lagi. Kayak banyak ulasan yang tidak bagus, kayak gitu ya. Salah satunya itu. Oke, kalau namanya kita tokonya itu ulasannya bagus-bagus saja ya, sehat berarti tokonya ya. Nah, skor pengalaman itu nanti ada di TikTok seller, itu bisa dilihat. Oke. Dia berber gitu ya, karena memang di TikTok itu tidak boleh berjualan produk palsu sebenarnya gitu. Kalau mencegah pelanggaran, ya itu kan jangan disebutkan ya. Oke, next ya. Pelanggaran konten teratas, itu pelanggaran konten itu kita tidak boleh mengambil video orang lain kita masukkan ke video kita. Itu pelanggaran berat biasanya langsung di-ban biasanya ya. Apa itu? Oke, lalu untuk fitur promosi, biasanya kalau kita live ada tulisan promosi di deskripsi kita itu, kita bisa pakai itu untuk menaikkan live kita ya, biar kita itu lebih banyak yang nonton gitu. Biasanya itu berbayar antara 25.000 sampai berapa gitu ya. Itu fitur promosi. Oke. Keuntungannya ya tadi, jadi kita itu bisa IDP, jadi lihat di berapa orang-orang ya. Sudah tadi satu ya. Oke, itu udah ya. Nah, kalau program online sendiri itu biasanya udah diatur ya. Udah diatur kalau memang kita itu di bawah 1 kilo yang kita kondisinya berapa gram, 350 gram, totalnya kayak gitu. Jadi diukur aja barangnya ada berapa. Nah itu bisa diatur aja. Kalau Jabodetabek kan biasanya per kilo itu 9.000. Jadi kita kalau barangnya barang kita itu masuk 1 kilo ya sekitar 9 gram. Itu ya. Oke. Untuk voucher-voucher ini bisa diatur sama seorang sendiri ya. Oke. Itu biasanya kerjaan aku sih. Aku nggak ngerti kalau masalah begini ya, bisnis ya. Nah, keuntungannya juga aku kurang tahu. Ya boleh. Kalau TikTok itu lebih mengutamakan follower, kalau ketika live nomornya banyak, mana yang duluan? Gak benar. Tunggu nama kakek.
ini adalah penasaran saya mengenai orang yang namanya sebagai penonton TikTok nama TikTok kemudian kemarin juga nonton boleh nonton ketika ini. Jadi gini saya adalah kan dulu kita sudah punya banyak ya. Terus ketika nonton itu penontonnya banyak. Nah itu maksud saya yang didahulukan adalah kita mempunyai followers sebanyak-banyak yang terlebih dahulu atau penonton sebanyak-banyaknya yang terlebih dahulu atau dua-duanya saling berkaitan. Sebenarnya dua-duanya itu saling berkaitan. Tapi kalau kadang ini, kadang kalau sedikit, kadang-kadang kalau video kita lihat ya penontonnya pasti lebih banyak. Kayak gitu. Karena akun-akun kan banyak. Aku udah punya akun 10 dan udah banyak. Nah itu tuh kadang kalau orang mau kita otomatis dia pasti ngikutin, ya kan? Nah kadang aku belum punya followers pas keluar karena like gitu yang nonton banyak gitu. Kadang juga nggak ngerti kalau dari TikTok itu kadang nggak bisa ditebak suka kayak gitu. Kalau bisa sebagai pemula nih, karena kita yang orang yang dimakan, nah itu kita disarankan kita like dulu atau cari followers dulu. Kalau namanya TikToknya sudah disalah, sebenarnya harus dulu. Kalau dulu itu otomatis nanti kalau orang tertarik sama kita, orang itu pasti follow, orang itu pasti ikutin kita. Nah itu bisa berjalan lagi. Ya berarti intinya banyak yang lain. Iya, iya, dan itu harus berkaitan. Bagaimana pembelian yang akan dilakukan jika adanya bisa jatuh banget. Jadi kita itu harus melihat mereka sebelum di bawah masalah gitu. Nah, pengambilan barangnya ke pagi atau bagaimana? Atau hanya sistem dari Indonesia saja dan nanti ada dari pagi atau dari pagi. Oke, tentang harga yang diberitakan itu kelihatan lebih murah ya. Harganya itu lebih murah daripada tempat lain. Biasanya kayak gitu. Biasanya kita itu kerjasama sama tim dari kita dengan biasanya ada perjanjian. Kalau kami kita penjualannya sehari ini penjualan itu lebih dari yang mereka minta.
Ini yang instan ya. Ini Kak, aku kan baru mulai ambil game. Pertama kali live, tapi beda info. Gimana cara kita live perkembangan branding kita? Pertama kali live itu kayak gimana? Oke. Pertama kali live itu kita ya kita harus ini ya. Kita harus bilang ke audiens nama kita itu siapa. Jadi orang itu yang nonton itu tahu. Oh ini tuh si ini loh. Gitu. Ini kayak aku loh. Nama aku Doa. Kenalin gitu. Jadi orang tuh tertarik kan sama kita personal branding. Pertamanya kayak gitu. Jangan yang apa ya sekarang kan lagi musim banget tuh apa namanya flexing ya. Itu orang-orang itu lagi banyak banget yang personal itu netizen-netizen saya. Ya kayak gitu tuh jangan. Pokoknya kita real aja apa adanya. Terus pertama kali live yang kita ini ya ini kalau udah ada yang nonton nih satu dua ya biasa ngucapin salam selamat bergabung kayak gitu nama aku ini loh. Jadi orang tuh tahu nanti pas masuk kelas kita itu langsung udah manggil kita kak ini ya kak ini hai kak kayak gitu. Jadi itu penting banget sih personal branding itu penting banget biar orang itu tahu ciri khas kita. Kayak aku kan biasanya tuh kalau jualan itu suka karena aku jualannya di bidang kacamata aku suka bilang ini kacamatanya cocok nih buat pipi capek punya ronsen punya kesedotan kayak gitu biar orang tuh tahu karena nggak semua penjual kacamata ada yang ngomong begitu. Nah itu biar ciri khas kita biar orang tahu kenal sama kita. Oh iya itu kakak yang itu. Nah betul. Agak-agak gila juga orang mesti kadang di TikTok ya. Karena yang gila-gila itu biasanya suka SCP ya. Kayak mama LG ya gitu kan. Kayak gitu doang aja bisa dibilang sedikit. Gak apa-apa sih kita agak gila sedikit gitu ya. Ya yang penting jangan gila-gila banget. Gitu aja. Gak apa-apa itu semangat aja. Kita gak ada yang nonton biarin aja. Kita kesana kemarin nanti juga banyak. Pokoknya yang penting semangat aja. Ya. Ada fotonya. Belum. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau tanya berikutnya? Ibu ini silakan. Ini tambah lagi. Kalau boleh dipersilakan, ini Oh iya. Oke. Boleh. Tapi jadi pertanyaan lagi lama ini. Cuma dari cuma aja di pasar kalau begitu. Betul. Oke, terima kasih. Ya. Oke, untuk pertama, jangan dulu berarti ya. Oke, pertama nama akun TikTok aku itu banyak banget sebenarnya. Aku punya 10 akun dan 6 akun aku itu udah di banned ya. Jadi akun aku yang aktif itu sekarang itu Sarboa Kacamata 2, Sarboa Kacamata 3, Sarboa Kacamata 4. Banyak banget ya. Oke, itu yang pertama. Jadi teman-teman kalau mau follow boleh banget ya. Jadi nanti beda banget nih aku ada di sini sama di live ya. Kalau di live aku suka sambil gibah ya. Gibahin siapa aja, artis-artis terutama. Oke. Udah gitu, kedua, tadi pertanyaannya apa? Siapa nama suaminya?
aktivitas biasanya aku pakai keranjang. Gitu alasannya sih gitu aja. Biar nggak kebenet lagi. Soalnya capek ya. Perbedaannya biar tidak terbenet. Karena kalau kita sambil brand, kalau kita pakai keranjang, ada brand yang terdetek sama kita, itu pasti langsung kebenet. Gitu, makanya aku tidak pakai keranjang. Tapi untuk teman-teman kalau mau jualan baju, jualan produk lain yang tidak ada brand-brand itu aman sih sebenarnya. Cuma brand kacamata aja. Kalau brand sendiri aman. Jualan pasti harus ada keranjang biar enak. Gitu. Dan makasih. Betul dulu. Oke. Buat naikin followers, sering-sering upload video pendek. Nah, ikutin sound yang sedang viral. Biasanya cepet tuh kalau silakan. Kalau banyak salah-salah kata atau apapun ya, karena aku bukan bidangnya di sini ya, jadi maafin banget ya, maafin banget. Soalnya pasti banyak banget yang tidak sempurna lah ya. Ya karena aku beda sama Bu Yanti. Kalau Bu Yanti kan memang udah biasa ngadepin audiens banyak ya. Kalau aku biasa mainnya di layar, jadi aku nggak agak-agak panas dingin. Ini bisa berdiri kayak gini aja, aku bersyukur banget ya. Terima kasih banyak semuanya. Maaf kalau batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada